Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang semuanya. Halo, kenalkan saya Lutfi Hajirawiya, NPM 23 2021 065. Saya Siti Rohman, NP23 2021 033. Di sini kita akan membahas soal mungkin nggak sih ada suatu teknologi di masa depan yang bisa menyimpan sertifikat digital atau hal-hal berharga yang kita miliki sekarang, dan kaitannya dengan Kebijakan geospasial itu jadi hal yang menarik banget buat dibahas karena aku tuh jadi kepikiran nih, dulu pada saat tahun 2004 itu kan ada bencana tsunami Aceh tuh. ya. Nah, dulu aku kepikiran gimana ya caranya warga di sana bisa tahu lagi sebenarnya, misalkan nih mereka tuh dulunya punya tanah gitu, tapi ketika setelah bencana itu terjadi seluruh aset-asetnya itu hilang, termasuk kayak dokumen-dokumennya, salah satu itu sertifikat tanah. Nah, itu gimana ya cara mereka buat bisa tahu lagi, buat bisa kembali lagi lah asetnya gitu ke mereka tuh. Yang di pikiran kamu gimana? Sebenarnya sebelum jauh ke sana ya, kamu sebenarnya udah tahu nggak sih bahwa BPN tuh sekarang ada inovasi baru, sertifikat fisik mereka digitalisasi menjadi sertifikat atau sertifikat digital. Itu tuh maksudnya apakah si sertifikat yang tadinya fisik diubah ke digital atau sebenarnya mereka tuh masih tetap bisa punya fisiknya, tapi si sertifikat elektronik itu sebagai cadangan misalnya, atau gimana ya? Sebenarnya setauku ya, bahwa sertifikat BPN ini tuh untuk menggantikan sertifikat fisik yang dimiliki oleh masyarakat. Kenapa sih harus jadiin digital gitu kan sertifikatnya? Ini tuh sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh BPN, agar masyarakat atau warga Indonesia ketika mengalami bencana atau si sertifikatnya hilang, rusak, itu tuh tidak kelimpungan sendiri gitu. Karena mereka sudah menyimpan semuanya dalam digital, dalam teknologi digital sekarang. Oke. Nah, tapi kan tadinya nih ya kan bentuknya tuh sertifikat fisik nih, Ya, dimana di dalamnya itu ada informasi kayak lokasi tanahnya, terus data pemiliknya itu siapa, luas tanahnya segimana, terus ya banyak lah pokoknya data-data yang memang tadinya itu dalam bentuk fisik, nah sekarang tadi tuh dijadiin sertifikat elektronik. Nah, yang aku baca juga, jadi si sertifikat elektronik itu tuh nantinya kan datanya tuh jadi elektronik ya, jadi digital, termasuk ada data geospasial juga kan di sana. Ya. Nah, kayaknya untuk bisa butuh suatu media untuk bisa menampung data-data digital tadi. Sempat aku baca-baca juga sih soal si sertifikat elektronik ini tuh katanya dibikin dalam bentuk seperti biasa, seperti sertifikat itu, cuman bentuknya digital, dan nanti tuh ada barcode-nya gitu, yang ketika di scan dia tuh bisa muncul tuh informasi-informasinya. Informasi yang tadi kamu sebutin itu pokoknya sebanyak itu dan se-private itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu untuk menyimpan data-data sebesar itu tuh diperlukan media yang seperti apa sih sebenarnya? Yang aku pikirin tuh ya, informasi-informasi yang kayak tadi dan sudah didigitalisasi bisa disimpan dalam suatu teknologi, mungkin bisa dalam sebuah chip. Ya juga ya, chip. Nah, kalau misalnya kita ngomongin chip tuh kan tetap ya ketika dia hanya bentuknya chip, gak ada fungsi lebih lanjutnya gitu ya. Kayak ya ini tuh chipnya kayak kalau misalkan kita ngomonginnya soal ATM nih, saya kan ATM ya ada chipnya. Terus untuk bisa si kartu ATM itu berfungsi butuh mesin ATM. Nah, sekarang
kalau misalkan si data-data tadi data-data dalam bentuk digital tadi disimpan dalam bentuk chip, kamu kepikirannya itu tuh si chipnya tuh disimpan di mana sih sebenarnya? Sebenarnya gara-gara aku kemarin nonton ini loh, NFC ring Samsung Galaxy. Aku Kamu juga lewat. lihat nggak sih? Itu lagi hype banget Iya. kan sekarang. Jadi aku mikirnya kayaknya chip ini bisa disimpan di sana gitu. Oke juga sih. Jadi kan itu tuh produknya dari si Samsung ya. Iya, benar. Samsung Galaxy Ring. Cuman si Samsung Galaxy Ring ini tuh setahu aku cuman bisa kayak merekam data Iya, kesehatan di tubuh kita gak sih? betul. Cuman bisa melihat kesehatan di diri kita aja gitu. Tapi aku jadi kepikiran gitu, itu kan bentuknya cincin ya, Yaps. otomatis kayak dia tuh nyaman banget buat dipakai kemana-mana. Bisa gitu dipakai kan. kapanpun gitu. Bisa dipakai kapanpun. Terus kayak aku kepikiran gitu loh, kayaknya bisa deh si chip yang tadi kamu sebutin bisa nyimpen data-data yang besar itu soal sertifikat tanah. Kayaknya bisa si chip itu tuh dimasukin atau ya gimana pun caranya gitu ya, si chip itu tuh bisa masuk ke cincin itu. Ya. Sama aku juga kepikiran bahwa nanti informasi-informasi soal sertifikat dan data-data penting kita soal sertifikat tanah disimpan dalam suatu teknologi, salah satunya di NFC ring itu. Soalnya kalau misalkan kita memakai cincin itu dan dibawa kemana-mana, otomatis kemungkinan untuk hilang dan rusaknya juga akan bisa diminimalisir. Iya, benar ya. Ya. Jadi ternyata teman-teman, kita tuh sudah disuguhkan dengan suatu teknologi yang sekarang tuh udah wow banget, keren banget Keren banget sebenarnya. sih, bisa kepikiran ke sana. Iya, mereka tuh bisa bikin suatu teknologi kayak cincin, terus bisa merekam data yang ada di tubuh kita gitu. Terus sekarang kita ya tiba-tiba kepikiran banget ya, kayaknya si sertifikat elektronik ini tuh bisa dibikin chip, terus dimasukin tuh ke cincin itu. Akhirnya data-data penting kayak sertifikat elektronik tadi tuh, sertifikat tanah tuh ya akan dengan safety gitu, bisa bilang aman karena dibawa sama kita kemana-mana gitu kan, dalam bentuk cincin. Terus kalau misalkan kita bisa membawa kemana-mana, otomatis untuk transaksi jual belinya juga akan semakin mudah nggak sih? Bener banget. Kalau misalkan masih bentuk fisik tuh kita masih suka apa ya, istilahnya bingung, harus fotokopi dulu lah, harus ini dulu lah, harus itu dulu lah gitu. Dengan kemajuan teknologi itu bisa jadi nantinya kita mau jual tanah tuh cukup kayak scan gitu doang nggak sih? Kayak oke, kita udah bisa jual tanah gitu dengan teknologi itu. Tapi karena apa ya, pemikiranku kalau misalkan oke sekarang teknologi makin maju nih, tapi pasti ada hal-hal yang minusnya juga dong. Nah, kira-kira menurut kamu apa sih yang menjadi tantangan atau apa yang harus disiapkan, khususnya karena tadi ya di sertifikat tanah tuh ada data geospasialnya gitu kan, Lokasinya gitu kan. ada lokasi spesifiknya kan, itu tanah tuh di mana gitu. Nah, menurut kamu nantinya itu si kebijakan apa yang harus dibuat terkait data geospasial tadi? Kalau menurut aku ya, karena makin canggihnya suatu teknologi, keamanan juga harus dipertanyakan gitu. Kayak privasi dari data-datanya, apalagi ada lokasinya gitu kan. Berarti kita tuh harus memikirkan bagaimana caranya agar informasi-informasi private itu bisa tetap aman, bisa tidak diretas oleh orang lain. Mungkin aja ada suatu teknologi di masa depan yang bisa meminimalisir itu semua. Nah, cuman yang harus jadi perhatian itu adalah, kalau menurut aku ya, yang harus lebih diperhatikan itu tadi si data terkait lokasi itu tuh perlu dibuat suatu kebijakan, entah nantinya oleh BPN mungkin ya,
atau pemerintah lain. Tahu yang terkait lah, pemerintah terkait untuk dibuat suatu kebijakan tuh gimana caranya untuk melindungi data kita sebagai warga negara dengan aman, karena kan sekarang banyak banget tuh hacker-hacker ya, data kita bisa diretas dengan mudah gitu. Apalagi sekarang semakin dimudahkan oleh teknologi, ya otomatis peluang-peluang untuk peretasan tadi atau hacker-hacker tadi tuh makin bisa merajalela lah gitu istilahnya ya. Makanya perlu dibuatkan suatu kebijakan geospasial nih. Oke, karena kan yang bikin kebijakan sertifikat elektronik ini itu kan Badan Pertanahan Nasional ya. Nah, sepertinya nanti perlu dibuat suatu kebijakan geospasial untuk dapat menangani hal terkait keamanan tersebut. Jadi kan sekarang udah ada nih peraturan sertifikat elektronik yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional sama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN kan, nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Nah, mungkin karena semakin digitalnya, semakin canggihnya teknologi di masa depan, pemerintah tuh harus udah memikirkan gimana sih sanksi yang diberikan untuk orang-orang yang meretas itu, atau kebijakan terkait keamanan atau standar keamanan untuk menangani data-data kita, data-data masyarakat Indonesia agar tidak gampang diretas, agar tidak gampang diperjualbelikan kayak gitu loh. Iya, apalagi kan ini datanya data yang penting ya. Betul. Soal tanah. Jadi aku juga kepikiran sebenarnya dari kebijakan geospasial itu tuh yang nanti mau dibikin oleh ATR BPN ya, itu bisa jadi dikolaborasikan gitu dengan tadi ya yang punya teknologinya itu kan si Samsung misalkan ya, Samsung Galaxy Ring itu tadi bisa jadi dikolaborasikan dengan mereka gitu, bahwa ya coba dibuat suatu sistem atau apa gitu, atau fitur-fiturnya mungkin ya yang bisa melindungi data kita, misalkan pakai data encrypt ya, bisa jadi ya sih, data encrypt itu jadi atau double verification misal atau apa gitu yang bisa melindungi data-data kita itu aja. Betul banget, biar data-data kita juga terjamin ya. Iya, jadi harus dibuat suatu kebijakan juga, itu tuh harus berbanding lurus lah dengan kemajuan teknologinya gitu. Terus kalau misalkan kan tadi kamu sempat mention gimana kalau misalkan si instansi pemerintah ini tuh bekerja sama dengan suatu perusahaan gitu, perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri, berarti perlu adanya kebijakan geospasial atau kebijakan lainnya terkait batasan sampai mana sih perusahaan itu bisa mengelola data kita. Benar banget. Jadi kayaknya cukup sih hanya sampai misalkan kita mau kolaborasi untuk menciptakan fitur atau kayak teknologinya aplikasinya gitu, untuk melindungi itu, jadi mereka tuh nggak bisa sampai akses data kita gitu. Benar banget, tadi harus ada batasannya. Oke, ini udah seru banget nih bahasan kita ya, tapi kayaknya terlalu panjang deh. Jadi sekian dulu pembahasan kita soal sertifikat elektronik ya, khususnya sertifikat tanah yang ada di NFC Ring. Kayaknya nanti kita bakal beli Galaxy Ring gitu deh. Itu kayaknya entar 5 tahun atau sih. 10 tahun ke depan ya. Semoga kalaupun misalkan nanti teknologi ini diimplementasikan, pemerintah bisa dengan bijak dan membuat aturan yang sama rata lah. Ya, betul. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan jadi wawasan untuk kita semua. Iya. Sampai jumpa. Dadah.